apa sih efek samping atau manfaat selain itu ketika kita belajar tentang loa. Setidaknya ada 3 hal. Rahayu, namaste, salam damai jiwa. Ada 3 alasan ya ketika ada orang menanyakan ke saya, kenapa saya suka membahas tentang loa atau law of attraction. Apa sih manfaatnya? Jika kita mengacu dari loa sendiri, dikatakan bahwa di dalam loa ketika kita menginginkan sesuatu, kita akan dihantarkan untuk sampai pada tujuan kita. Nah, itu kan manfaat utamanya ya, maksudnya yang paling major. Tapi di sini apa sih efek samping atau manfaat selain itu ketika kita belajar tentang loa? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah kita diajarkan untuk bersyukur. Karena di dalam prinsip loa dikatakan bahwa ketika kita bersyukur, artinya kita sudah merasa berkelimpahan. Kita sudah diberikan anugerah terhadap apa yang kita miliki. Ya mungkin tidak harus materi, kesehatan, kebahagiaan, hubungan yang harmonis, segala macam. Itu alasan yang pertama. Sehingga bagi saya tidak ada alasan saya mempraktekkan, saya mengajarkan, bahkan saya berusaha mengulik tentang loa ini. Kemudian yang kedua adalah kita diajarkan untuk senantiasa berpikir secara positif. Dari mana kita bisa mendapatkan satu manfaat itu ya dengan diajarkan berpikir positif dalam dunia loa? Karena di loa dikatakan bahwa senantiasa ada harapan. Jadi dihilangkanlah perasaan kita akan kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Entah itu berkaitan dengan materi maupun non-materi. Kebahagiaan, hubungan atau relasi yang sangat mutual, kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi itu adalah alasan kedua, kita diajarkan untuk berpikir positif. Dan yang ketiga adalah kita akan diajarkan untuk berdamai dengan diri. Karena ketika kita berdamai dengan diri, artinya kita sudah mampu untuk melupakan masa lalu, ya, mencemaskan masa depan. Terutama adalah berbagai hal, ketakutan-ketakutan, trauma di masa lalu, peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan. Itu harus kita damaikan dulu. Karena dengan kita mendamaikan diri kita, ya kita seolah-olah berangkat dari nol. Kita akan mulai start baru. Jadi kalau kita masih punya perasaan marah terhadap diri kita sendiri, ya, penyesalan, rasa bersalah lah ya, dengan masa lalu, sulit kita untuk menjalankan loa. Karena ketika berbicara tentang loa sendiri, kita harus satu kata. Pikiran, fisik, dan spiritual kita. Itu harus menjadi satu. Nah, cara yang paling efektif menurut saya, bagaimana cara kita berdamai dengan diri adalah dengan meditasi. Ya, dan ada satu tambahan sebenarnya bonus ya. Dengan meditasi kita akan diajarkan untuk disiplin dengan diri kita. Jadi ini adalah jawaban mengenai manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dengan kita mempelajari dan mempraktekkan loa ini, law of attraction. Jika video ini memberikan manfaat buat teman-teman, silakan tekan like. Dan jika teman-teman merasa bahwa ada orang yang memerlukan, silakan di-share dan follow buat yang belum, supaya tetap mendapatkan update video dari saya. Dan satu lagi, buat teman-teman yang memang suka di dunia meditasi dan loa,
silahkan ikuti grup WA saya, belajar meditasi. Nanti di sana kita akan saling berbagi, bahkan kita akan mengadakan semacam kelas lewat Zoom. Linknya ada di bio saya. Nanti kita akan bertemu dengan teman-teman yang lain, satu vibrasi, untuk saling berbagi, untuk kemanfaatan kita maupun orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam damai jiwa.